Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi terkait lainnya. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai skema pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024, di mana Menpan RB bocorkan dua skema pengangkatan P3K 2024 beserta nasib 1,7 juta tenaga honorer dipastikan aman. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, di komen, serta dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mendapatkan informasi ini, khususnya untuk teman-teman tenaga honorer. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua sahabat Arjonatan Family dapat menerima notifikasi mengenai informasi penting dari channel Arjonatan Family. Oke teman-teman semua, kita langsung saja ke pembahasannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan ada dua skema pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024. Dua metode pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 itu disampaikan oleh Menpan RB pada Jumat 17 Mei 2024. Selain itu, saat Anas menghadiri rapat bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam pembahasan progres pengadaan P3K dan platform digital manajemen ASN. Sesuai rapat, Anas menjelaskan bahwa pengadaan CASN melalui jalur P3K 2024 telah sampai pada tahap proses verifikasi dan validasi data atau verval data tenaga honorer. Berdasarkan informasi dari Kemenpan RB bahwa sebanyak 1,7 juta sekian data tenaga honorer telah masuk ke dalam database BKN. Data tenaga honorer itu selanjutnya diverval melalui laman https://verifdatarnonasn.bkn.go.id. BKN mengelompokkan data tenaga honorer menjadi 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja atau Pokja. Keenam Pokja tersebut diantaranya yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, kemudian usia, jabatan tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jadi untuk teman-teman semua tenaga honorer di seluruh tanah air, dapat kita pahami bahwa data tenaga honorer dikelompokkan menjadi 6 bagian. Kemudian dalam pelaksanaan, BKN bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan verval data tenaga honorer. BPKB bertindak sebagai tim quality insurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1. Sedangkan BKN menangani Pokja kriteria 2 sampai dengan Pokja kriteria 6. Kemudian di sini dikatakan bahwa verval data tenaga honorer tersebut dipastikan adil dan bersih karena dilakukan secara acak. Selain itu, verifikator dari BKN maupun dari BPKP
tidak bisa memilih data tenaga honorer yang diperiksa. Verifikator juga hanya bisa melakukan verval pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Jadi dari informasi ini dapat kita pahami bahwa BKN maupun BPKP tidak dapat memilih data tenaga honorer yang akan lolos sebagai P3K di tahun 2024. Melainkan, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K di tahun 2024 adalah benar-benar lolos murni, bukan karena peran dari BKN maupun BPKP, tetapi ini sesuai dengan data yang telah terverifikasi di database BKN. Kemudian, Kemenpan RB juga mengumumkan bahwa verval data kriteria 2 telah mencapai sebesar 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Kemudian hasil verval itulah yang akan digunakan sebagai dasar penentu kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Di sisi lain, Ana selaku Menpan RB memberikan bocoran terkait skema pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Menurut Anas bahwa pihaknya bersama BKN sedang merancang teknis pelaksanaan pengangkatan P3K yang tepat. Kemudian, Menteri Pan-RB juga mengatakan bahwa akan ada 2 skema pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K melalui hasil verval ke-6 kriteria Pokja. Yaitu 2 skema itu adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Oke teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, khususnya tenaga honorer, skema yang telah disampaikan oleh Kementerian Pan-RB pada pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Yaitu tenaga honorer menjadi penuh waktu dan tenaga honorer menjadi paruh waktu. Jadi untuk teman-teman semua tenaga honorer yang datanya telah tervalidasi, telah terverifikasi serta terdaftar di database BKN, maka selamat untuk teman-teman karena teman-teman akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Tentu dengan mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024 yang telah ditentukan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi untuk teman-teman seluruh tenaga honorer, agar dapat dipahami bahwa meskipun teman-teman telah terverifikasi, telah tervalidasi, dan datanya telah terdaftar di database BKN, jangan lupa untuk selalu mengikuti seleksi CASN di tahun 2024. Sebab Kementerian Pan-RB mewajibkan teman-teman semua tenaga honorer untuk bisa mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024. Hal ini adalah sebagai finalisasi data sebab BKN tidak akan melakukan pendataan ulang tenaga honorer. Oke teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, bagi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk diangkat sebagai P3K di tahun 2023, semoga tahun ini di tahun 2024 adalah tahun yang penuh berkat, rezeki teman-teman untuk dapat diangkat dan lolos sebagai P3K dan akan segera mendapatkan NIP dari Kementerian Pan-RB di tahun 2024. Oke, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.